Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala, amma ba'd. Ayo ikhwah fidakumullah, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali berjumpa, berkumpul, bermuajahah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pengajian kita di kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Ayo ikhwah, kita masih di bab tentang maja'a fi ruqa wa tamaim, tentang dalil-dalil seputar hukum ruqyah dan hukum tamimah atau jima. Kita masuk pada dalil berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad rahimahullah. Kita lihat di sini untuk menguatkan judul bab. Judul babnya penjelasan tentang hukum ruqyah dan jimat, ya. Jampe-jampe dan jimat. Kita lihat di sini, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Wa nafa'ana bi ulumi fi darni amin. Berkata penulis Syekh Muhammad rahimahullah, wa rawa al-Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Berarti ini hadisnya dari Imam Ahmad. An Ruwaifi' radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Ruwaifi'. Siapa sahabat Ruwaifi'? Beliau adalah Ruwaifi' ibnu Thabit bin Sakan bin Adi bin Harith min Bani Malik minan Najjar al-Ansari. Beliau namanya Ruwaifi' bin Thabit bin Sakan bin Adi bin Harith dari Bani Malik bin Najjar. Beliau seorang sahabat Ansor, Al-Ansari. Ini biografi ringkasnya, ya. Walia, beliau menjadi gubernur, menjadi wali, menjadi pemimpin di wilayah Barokota, wilayah Barokoh. Barokoh itu kalau sekarang daerah Libya bagian utara, itu daerah Barokoh namanya. Watarablus, dan beliau juga pernah memimpin, pernah menjadi wali daerah Tarablus. Faftataha Ifriqiyata, dan beliau menaklukkan, membuka daerah Afrika sanata pada tahun sab'ah wa arba'in, pada tahun 47. Watufia, dan beliau wafat di Barokota, di daerah Barokoh tadi, daerah utara Libya, sanata pada tahun sitah wa khamsin minal hijrah, pada tahun 56 Hijriah. Baik. Ini biografi Ruwaifi' bin Thabit, sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Ruwaifi' itu sendiri. Kata Rasulullah, ya Ruwaifi', wahai Ruwaifi', la'allal hayata satatulu bika. Mudah-mudahan semoga hidupmu akan panjang, begitu. La'allal hayata satatulu bika. Mudah-mudahan hidupmu panjang. Mudah-mudahan umurmu panjang. Dan nanti akan terjadi, ya, bahwasanya beliau memang umurnya panjang. Fa'akhbirin nasa, maka kabarkanlah kepada orang-orang, maka kabarkanlah kepada manusia, beritahukan kepada mereka, annaman aqada lihyatahu, bahwasanya siapa saja yang aqada lihyatahu, mengikat jenggotnya, mengepang jenggotnya. Maksud dari mengikat jenggotnya itu apa? Kita lihat tila, ada yang mengatakan maknanya
adalah ma yaf'alunahu fil hurubi min fatliha wa aqbiha takabburan. Ada ulama yang ini kan mengikat jenggot ini kan butuh tafsiran gitu ya. Kata Rasulullah, siapa saja yang mengikat jenggotnya. Apa maksudnya? Maknanya sebagian ulama mengatakan itu ma yaf'alunahu minal hurub yang dilakukan oleh orang-orang ketika perang. Min fatliha dari dikepang, kalau pernah lihat film bangsa Viking ya, itu kan jenggotnya dikepang. Kemudian waqdiha diikat takaburan sebagai bentuk takabur, sebagai bentuk sombong, menyombongkan diri. Itu makna yang pertama. Jadi maknanya adalah mengepang jenggot ketika perang sebagai bentuk takabur, sebagai bentuk kesombongan. Karena sebagian orang, suku-suku di zaman dulu seperti itu. Wakila ada juga yang mengatakan maknanya adalah mu'alajati sya'ri. Di apa ya, dirawat begitu ya, di perawatan rambut jenggot, perawatan bulu jenggot. Supaya apa? Liyata'ak koda, supaya jenggotnya itu jadi bergelombang gitu, keriting, supaya jenggotnya jadi keriting. Wayatajadda tajak ada dan supaya menjadi ikal ala wajhi ta'annusi seperti perempuan wa tana'um dan supaya berdandan begitu tana'um itu bersenang-senang. Ada juga yang seperti itu. Jadi maksudnya jenggotnya itu diminyakin terus di cap bukan di cap apa? Di apa ya? Dibikin ikal gitu ya. Dibikin ikal, dibikin bergelombang supaya apa namanya pernah lihat ya orang seperti itu ya. Jenggotnya itu diurus gitu, di keriting. Ala wajib ta'annus sebagai bentuk seperti perempuan. Artinya perempuan itu kan sibuk dengan rambut itu wajar ya. Tapi kalau laki-laki sibuk sama jenggot itu ya seperti itu. Wa tana'um dan bersenang-senang gitu. Wakila ada juga yang mengatakan al muradu yang dimaksud adalah akduha fi sholati ay kafur, yaitu diikat ketika sholat, diikat ketika sholat. Nah ini tafsiran aqoda lihyatan. Kata Rasulullah, siapa saja yang mengikat jenggotnya dengan tafsiran tadi, atau takol lada wataron, atau menggantungkan watar tali busur. Apa maksudnya menggantungkan tali busur? Maksudnya adalah ja'alahu qilalatan fi unuqihi au unuqi dabbati. Dia jadikan sebagai kalung di leher dia sendiri atau di leher binatang tunggangannya min ajli wiqayati minal ain, supaya terlindung dari penyakit ain atau penyakit sawan. Penyakit sawan. Orang Indonesia, orang Jawa itu nyebutnya sawan. Ini poinnya ya, ini poin pendalilannya sih. Atau siapa saja yang menggantungkan jimat dari tali busur, baik di lehernya dia atau di leher hewan tunggangannya, supaya nggak kena air. Atau istanja biroji idabatin, atau dia istinja aizalan najwa wa huwal adarata anil makhraji atau mukhriji. Itu menghilangkan najwa, kotoran, adirah ya, sama bekas kotoran itu, anil mukhrij dari tempat keluar, lubang pembuang. Kita punya bahasanya yaitu cebok. Bahasa Arab istinja kita punya padanannya cebok, langsung kebayang cebok kayak apa gitu ya. Itu enaknya kalau kita punya padanan bahasa gitu ya. Tapi seringnya enggak. Biroji'i dabatin. Atau siapa saja yang cebok istinja dengan roji idabatin, dengan kotoran hewan. Roji itu arrows, ya, kotoran, ya, kotoran yang telah mengering. Summiya roji'an, disebut kotoran hewan itu roji', li'annahu roja'a an halatihi al-ula ba'da an kana alfan. Karena dia balik lagi ke kondisinya yang pertama setelah tadinya alaf, rumput, bentuknya rumput kemudian balik lagi. Itu disebut roji', kotoran hewan. Karena dulu sebelum Islam datang, orang Arab itu
kalau cebok itu kadang-kadang pakai kotoran hewan yang mengering gitu, dipakai untuk cebok, jorok ya. Makanya sama Islam itu dihilangkan yang seperti itu. Au admin, atau dengan tulang. Juga orang Arab dulu biasanya sebelum Islam datang mereka cebok pakai tulang hewan, pakai tulang hewan. Ada tulang hewan dipakai cebok. Nah, kata Rasulullah, siapa saja yang melakukan tiga hal tadi, mengikat jenggot dengan tafsirannya tadi, kemudian menggantungkan jimat berupa tali busur atau yang lainnya, atau dia cebok dengan kotoran binatang atau dengan tulang, maka kata Rasulullah, fa inna Muhammadan bariun minhu. Maka sesungguhnya Muhammad itu berlepas diri darinya. Berlepas diri darinya. Apa maksudnya? Hada wa'idun syadidun. Ini bentuk ancaman gitu. Meskipun cuma ngasih tahu Muhammad itu berlepas diri darinya. Tapi ini berupa ancaman fi haqqi man fa'ala dzalik, pada diri orang yang melakukan hal tersebut. Begitu. Jadi poin pendalilannya di yang nomor 2 itu ya, mengikat atau menggantungkan tali busur sebagai jimat. Begitu. Kita lihat al-makna al-ijmaliyu lil hadis. Makna global dari hadis ini. Apa maknanya? Yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna hadha sahabiyya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya sahabat ini, Ruwaifi' bin Thabit tadi, itu saya tulu umruhu, akan panjang umurnya. Hatta yudrika unasan, hingga nanti di suatu masa sahabat ini akan mendapati sekelompok orang yang yukhalifuna hadiyahu, yang mereka ini menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad SAW fil liha, dalam menyikapi jenggot, alladzi huwa taufiruha, yang mana petunjuknya Nabi itu taufir, dirawat gitu, dibiarkan dirawat. Kemudian wa ikramuha, dan dimuliakan. Memang apa namanya, orang zaman dulu itu memang laki-laki kemuliaannya di jenggot. Teman-teman kalau pernah lihat film-film jadul itu biasanya orang-orang zaman dulu laki-lakinya itu berjenggot. Laki-lakinya itu berjenggot. Wa ikramuha ilal abath, dan memuliakannya dari dimain-mainkan. Biha ala wajhin, dengan cara yang mana yatashabbahuna fihi bil ajim, menyerupai orang ajam, orang-orang di luar Islam gitu ya, atau di luar Arab, bi ahli tarafi wal mu'uya wal muyu'ati, dari orang-orang yang sombong dan muyu'ah. Muyu'ah ini kebanci-bancian begitu. Karena memang jenggot itu identitas laki-laki begitu ya. Jenggot itu identitas laki-laki. Kayak ya bukan berarti kalau nggak tumbuh itu kemudian dipaksakan tumbuh, enggak. Tapi jenggot itu memang ciri laki-laki gitu. Au yukhalluna bi aqidati tauhid. Itu yang pertama ya. Jadi menyelisihi petunjuk Nabi. Petunjuk Nabi tentang jenggot itu apa? Dimuliakan, dirawat. Supaya apa? Supaya nggak sama dengan orang-orang yang sombong. Orang yang sombong tadi ketika perang mereka mengepang jenggotnya kayak orang-orang Viking begitu. Atau muyu'ah, atau malah di apa namanya, di kepang, di keriting, sebagaimana orang-orang yang kebanci-bancian. Atau atau menyelisihi petunjuk lagi, yukhalluna bi aqidati tauhid. Mereka merusak akidah tauhid bisti'malil wasaili asyirkiyati, dengan menggunakan wasilah-wasilah syirkiyah, perantara-perantara syirkiyah. Fayal basuna qalaida, kemudian mereka pun memakai apa namanya, kalung, au yulbisunaha dawabahum, atau memakaikan kalung tersebut kepada binatang tunggangan mereka. Yastadfa'una biha al-mahdura, yang mana mereka ingin menolak bala, menolak sesuatu yang tidak diinginkan dengan jimat tersebut. Ini juga menyelisihi petunjuk Nabi. Petunjuk Nabi nggak pakainya seperti ini. Wasilah itu cuma ada dua, wasilah yang sifatnya fisik dan itu berdasarkan penelitian tajribah. Yang kedua, wasilah yang sifatnya syar'i,
Wasilah syar'i ini sifatnya tidak terlihat secara fisik hubungannya, tapi kita tahu dari mana? Dari dalil. Dari dalil. Makanya kalau ada orang, oh nih sebagai wasilah aja gitu kan. Wasilah apa? Oh pakai gelang sawan. Gelang sawan nggak pernah ada wasilah, nggak ada hubungannya, baik secara fisik maupun secara syar'i. Secara fisik dari mana? Dari penelitian. Dia nggak ada hubungannya. Nggak ada secara kedokteran gelang sawan itu bisa apa namanya menangkal penyakit. Secara syariat pun nggak ada hubungannya. Kenapa? Karena nggak pernah datang dalil, nggak pernah datang keterangan bahwasanya gelang itu bisa menangkal penyakit sawan, begitu, penyakit air, nggak ada. Makanya yang seperti itu bukan wasilah. Kalau bukan wasilah, dijadikan wasilah maka itu bentuk kesyirikan. Bentuk kesyirikan. Syiriknya bisa syirik asghar, bisa syirik akbar, kemarin sudah kita bahas. Itu juga menyelisih petunjuk Rasulullah. Atau yartakibuna manaha anhu nabiyuhum. Atau mereka melakukan sesuatu yang dilarang oleh nabi mereka. Itu apa? Minal istijmari birawfid dawabi wal idham, yaitu cebok pakai kotoran binatang atau tulang binatang. Makanya kita dilarang ya untuk cebok pakai kotoran binatang atau tulang binatang. Fa'ausan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun berwasiat sahibahu kepada sahabatnya tersebut, an yablughal ummata, untuk menyampaikan kepada umat, anna nabiyaha, bahwasanya nabi mereka yatabarra'u mimman yaf'alu syai'an min dzalik, bahwasanya nabi mereka itu baroah, berlepas diri, nggak ikut-ikutan dari orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Itu apa? Mengepang jenggot, mengikat jenggot, kemudian pakai jimat, kemudian yang ketiga cebok pakai kotoran binatang atau tulang. Seperti itu. Baik, ini makna global dari hadis tadi. Kemudian apa hubungan antara hadis ini dengan bab? Kenapa bab ini dipasang di bawah judul dalil-dalil yang menerangkan tentang ruqyah dan jimat? Jelas ya. Munasabatul hadis lil bab, hubungan antara hadis ini dengan bab, anna fihi annahya an taqlidil autar. Bahwasanya di dalam hadis ini terdapat larangan untuk menggantungkan atau memakai watar, tali bekas busur, lidah il mahdurati, untuk menolak hal-hal yang tidak diinginkan. Wa annahu syirkun, dan bahwasanya perbuatan itu termasuk kesyirikan. Kenapa? Li'annahu la yaqdiru ala dzalika illallah, karena tidak ada yang mampu untuk menolak hal-hal yang tidak diinginkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi pakai jimat itu seperti itu ya. Kemudian mayustafadu minal hadis. Apa faedah dari hadis ini? Ada 6 yang disebutkan di sini. Yang pertama adalah alamun min alamin nubuwah. Bahwasanya hadis ini termasuk tanda di antara tanda-tanda kenabian. Fa inna ruwaifiya talat hayatuhu ila sanati sittah wa khamsin. Bahwasanya Ruwaifi itu kemudian umurnya panjang sampai tahun 56 Hijriah. Jadi Rasulullah betul-betul kemudian mendoakan si Ruwaifi, dan Ruwaifi ini beneran umurnya panjang. Kemudian yang kedua, wujubu ikhbarin nas bima umiru bihi wa nuhu anhu mimma yajibu fi'luhu aw tarkuhu. Wajibnya, di antara faedah hadis ini adalah wajibnya mengabarkan, memberi kabar, memberitahu manusia bima umiru bihi wa nuhu anhu, tentang apa yang mereka diperintahkan dan dilarang. Mimma yajibu fi'luhu aw tarkuhu, dari hal-hal yang wajib dikerjakan atau ditinggalkan. Jadi wajibnya menyampaikan dakwah begitu, wajibnya berdakwah tentang apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan yang dilarang oleh Rasulullah. Yang ketiga adalah masyru'iyatu ikramil lihyati wa ifaiha wa tahrimil abathi biha bihalkin au qassin au aqdin au taja'idin au ghairi dzalik. Hadis ini memberikan faedah disyariatkannya memuliakan jenggot bagi laki-laki. Wa ifaiha, kemudian memelihara jenggot. Wa tahrimil abath, dan haramnya main-main memainkan jenggot. Dengan apa? Bihalkin, dengan dikerok habis. Wa qassin, atau dicukur habis.
au akdin atau diikat, au tajaidin atau dikeriting, au ghairi dzalik atau yang semisal. Ya udah biarin aja jenggot. Kalau di apa namanya sunnahnya memang dibiarkan. Sunnahnya memang dibiarkan. Kemudian yang keempat, faedah hadis ini adalah tahrimut tiqadil qiladati lidafil mahdurati wa annahu syirkun. Hadis ini memberikan faedah haramnya ittihadil qiladati, menjadikan kalung untuk menolak hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya kalung itu bukan wasilah gitu. Wa annahu syirkun, bahwasanya itu termasuk kesyirikan. Yang kelima, di antara faedah hadis ini adalah tahrimul istinja'i birrawthi wal admi. Haramnya cebok pakai kotoran binatang atau dengan tulang. Yang keenam, hadis ini memberikan faedah anna hadhil jaraima al-madhkurata minal kabairi. Bahwasanya pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan di dalam hadis ini termasuk kabair, dosa besar, begitu. Baik, wallahu a'lam. Kemudian Syekh Muhammad membawakan hadis terakhir dalam bab ini. Kata beliau an Sa'id bin Jubair, dari Sa'id bin Jubair, rahimahullah. Sa'id bin Jubair ini termasuk tabi'in. Qala, beliau mengatakan, man qata'a tamimatan, siapa saja yang memotong, yaitu ada pendapat seperti itu ya. Jenggot perkaranya luas sebenarnya. Ya, jenggot itu perkaranya luas. Yang disepakati itu haram mencukur habis. Dikerok habis itu sepakat ulama haram. Semua haram sepakat. Man qata'a tamimatan, kata Said bin Jubair, siapa saja yang memotong atau melepaskan jimat min insanin, dari orang lain, kana ka'adli raqabatin, maka dia seperti sedang membebaskan budak. Maksudnya kana lahu mithlu thawabi man a'taqa raqabatan. Dia dapat pahala sebagaimana pahalanya orang yang membebaskan budak. Jadi kata Said bin Jubair, siapa saja yang memutuskan jimat dari orang lain, ada orang punya jimat diputusin, dibuang, dilepas, maka dapat pahala sebagaimana dia membebaskan budak. Rawahu Waqi'. Ini diriwayatkan oleh Waqi'. Siapa Waqi'? Waqi' adalah Ibnu Jarrah, thiqatun imamun sahibu tasanifa, mata sanata niatin wa sab'ah wa tis'in. Waqi' bin Jarrah yaitu thiqah, seorang imam, penulis tulisan-tulisan yang banyak. Beliau wafat pada tahun 197. Kemudian walahu, dan dari Waqi' juga, rawahu Waqi'un aidan, diriwayatkan oleh Waqi' juga, an Ibrahim, dari Ibrahim. Siapa Ibrahim? Huwa al-Imam Ibrahim an-Nakhai. Ibrahim an-Nakhai. Thiqatun, seorang thiqah min kibaril fuqaha, termasuk ahli fikih di zaman salaf. Mata sanata, beliau wafat pada tahun Sittah wa Tis'in, 96 Hijriah. Apa kata Ibrahim an-Nakhai? Kanu, mereka para salaf dulu, yakrahuna tamaima kullaha, mereka semua memakruhkan. Memakruhkan itu maksudnya mengharamkan. Mereka ini siapa? Ashab Abdullah bin Mas'ud wa hum min sadati tabi'in. Kan di sini disebutkan mereka semua mengharamkan tamaim. Siapa mereka? Mereka adalah murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud. Jadi para salaf yang mengharamkan jimat semuanya itu adalah sahabat atau murid-murid dari Abdullah bin Mas'ud. Wa hum min sadati tabi'in, dan mereka termasuk tabi'in, pemimpinnya para tabi'in, seniornya para tabi'in. Mereka semua yakrahuna, memakruhkan. Makna memakruhkan adalah mengharamkan. Kenapa? Karena kata makruh indah salaf, menurut para salaf, sahabat tabi'in itu menurut mereka, kata-kata makruh itu maksudnya adalah haram.
Kapan makruh itu kemudian berubah? Itu setelah agak ke sini. Makruh itu kemudian jadi hukum yang 5 itu, hukum taklifi yang 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kalau zaman salaf, makruh itu maksudnya adalah haram. Para salaf dulu mereka mengharamkan tamaima, jimat-jimat kullaha minal Qur'ani wa ghairil Qur'an. Semuanya baik dari Al-Qur'an maupun dari selain Al-Qur'an. Kalau dari selain Al-Qur'an, para salaf sepakat itu haram. Tapi dari Al-Qur'an yang mengharamkan adalah para murid-murid Abdullah bin Mas'ud. Berikutnya Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat. Baik, ini asarnya. Asarnya seperti itu. Kita lihat makna asar ini ijmalan. Makna dua asar ini secara global. Asarnya dari Waqi' juga ya, dua-duanya ya. Apa maknanya al-ikhbaru? Asar ini memberikan kabar, memberikan berita. Anna man azala an insanin ma yu'allikuhu ala nafsihi lidaf'il afati. Bahwasanya siapa saja yang menghilangkan dari orang lain sesuatu yang dia gantungkan, dia pakai kepada dirinya sendiri untuk menolak penyakit, menolak bala, menolak penyakit, menolak sesuatu yang tidak diinginkan, falahu minas sawabi, maka dia mendapatkan pahala misla sawabi man a'ta qaraqobatan minarik, mendapatkan pahala semisal pahala orang yang membebaskan budak dari perbudakan. Kenapa dapat pahala seperti itu? Li'anna hadzal insan, karena orang ini soro bita'li kitama ini dengan karena orang ini dengan sebab dia menggantungkan jimat berarti orang yang pakai jimat ya. Insan ini maksudnya orang yang pakai jimat. Karena orang yang pakai jimat, dia dengan sebab pakai jimat tersebut itu musta'bidan li syaitan. Itu dia jadi diperbudak sama setan. Dia diperbudak oleh setan, dibudakin setan. Fa'idha qata'aha, apabila ada orang lain memotongnya, qata'aha anhu, memotong jimat tersebut darinya, azal anhu riqas syaitan, maka dihilangkan dari orang tersebut perbudakan setan. Jadi orang yang jimatnya itu dipotong, jimatnya itu dilepas, itu harusnya terima kasih. Kenapa? Karena dia lagi dilepasin dari perbudakan setan. Ente jadi budaknya setan gitu kan. Ente jadi budaknya setan. Ente mau jadi budaknya setan gitu. Potongannya itu jimat. Nah, begitu. Kemudian Fayahki Ibrahim An-Nakhai. Kemudian Ibrahim An-Nakhai itu menghikayatkan, menceritakan an ba'di sadati tabi'in, dari sebagian para senior tabi'in, annahum, bahwasanya para tabi'in tersebut yu'ammimunal man'a min ta'liqit tama'in. Mereka mengumumkan, mereka memberlakukan secara umum gitu, larangan min ta'liqit tama'in, dari menggantungkan jimat. Walau kanat maktuban fiha Qur'anun faqat, meskipun di jimat tersebut cuma tertulis Al-Quran saja, nggak ada yang lain. Kenapa? Saddan lidzari'ati, karena menutup celah. Ini kemarin sudah kita bahas bahwasanya kenapa para salaf memakai pendapat yang ini, karena ini menutup celah. Menutup celah. Kalau ini celah ini dibuka, nanti akan apa namanya? Akan membuka celah-celah yang lain gitu ya. Membuka, mengantarkan kepada pakai jimat-jimat yang lain. Kemudian apa hubungannya antara asar ini dengan bab? Jelas ya, babnya menjelaskan tentang dalil-dalil hukum yang menerangkan jimat sama ruqyah, sama jumping. Munasabatul asaraini lil babi dhahiratun. Hubungan antara dua asar ini dengan bab itu jelas. Fa inna fihima, di dalam dua asar ini hikayat al-man'i, terdapat kutipan hikayat periwayatan larangan minta likit tamain, dari menggantungkan jimat mutlakon, secara mutlak, mau dari Quran kayak mau dari selain Quran kayak, mutlak apa aja. Anha ulail ajillai min sadatit tabiin, dari mereka-mereka para orang-orang yang mulia dari pembesar tabiin, dari para senior tabiin. Seperti itu. Kemudian apa hubungannya? Apa faedah dari dua asar ini? Mayustafadu minal asar ini, faedah dari dua asar ini.
Faedahnya ada 3. Yang pertama, fadlu qot'it tamain. Keutamaan memotong jimat. Keutamaan atau fadilah menghilangkan jimat. Lianna dzalika min izalatil munkar. Karena hal tersebut termasuk bentuk menghilangkan kemungkaran. Ada orang pakai jimat, pakai gelang sawan, kalau bisa putusin aja. Wa takhlisin nas, dan membebaskan orang lain minasyirki, dari kesyirikan, membebaskan dia dari diperbudak sama setan. Nah, begitu. Kemudian yang kedua, tahrimu ta'liqi tamaimi mutlaqan walau kanat minal qur'ani inda jama'atin minat tabi'in. Yang kedua, faedah dari 2 athar ini adalah haramnya menggantungkan jimat secara mutlak meskipun jimatnya dari Al-Qur'an. Inda jama'atin minat tabi'in, menurut sebagian dari tabi'in. Memang ini kita nggak harus akui, memang ada perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat, jimat dari Al-Quran itu memang ada perbedaan pendapat. Itu dulu yang harus kita ketahui. Tapi pendapat yang mengatakan jimat dari Al-Quran dan selain Al-Quran itu sama-sama haramnya karena menutup celah, ini lebih pantas untuk kita ikuti di zaman sekarang. Kenapa? Karena zaman sekarang nanti akan bisa kemana-mana ya. Ini diharamkan aja bisa kemana-mana, apalagi enggak gitu ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara faedah dari 2 athar ini adalah hirsus salafi ala siyanatil akidah. Semangat para salaf dari menjaga akidah anil khurafat, dari semua yang khurafat, hal-hal yang mencederai akidah. Khurafat itu ya kayak zaman sekarang itu ya banyak ya, percayaan batil gitu ya. Baik, ini tentang bab dalil-dalil seputar ruqyah dan jimat gitu. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya bahwasanya ruqyah itu kemudian ada yang boleh, ada yang tidak boleh gitu ya. Kemudian jimat itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Tapi yang lebih tepat adalah yang tidak boleh semuanya, baik dari Al-Quran maupun selain Al-Quran gitu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya bab yang baru tentang ngalap berkah. Bab tentang ngalap berkah dengan pohon, batu, atau yang semisalnya, dengan kuburan, keramat, dan semisalnya. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Gitu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum.